Selamat pagi anak-anak, kembali bertemu dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan mereview materi pangkat 3 dan akar pangkat 3 yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Mari kita mulai dengan materi pangkat 3 terlebih dahulu. Jika anak-anak masih ingat dengan pengertian pangkat 3, yaitu perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Maka jika P adalah sebuah bilangan, P pangkat 3 dituliskan sebagai P kali P kali P. Kita akan langsung ke dalam contoh, 3 pangkat 3, maka hasilnya adalah 3 kali 3 kali 3, dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi, dengan cara 3 kali 3-nya dikalikan terlebih dahulu, 9. Kemudian, hasil 9 ini dikalikan dengan 3 yang terakhir yang tadi belum kita kalikan, maka hasilnya adalah 27. Jadi, 3 pangkat 3 adalah 27. Kemudian kita masuk ke contoh selanjutnya, 14 pangkat 3. 14 pangkat 3 adalah 14 dikali 14 dikali 14. Kita kalikan dulu 14 kali 14, hasilnya 196. Kemudian 196 ini kita kalikan lagi dengan 14-nya. Jadi hasilnya adalah 2744. Jadi 14 pangkat 3 adalah 2744. Kemudian, kita akan menghafalkan hasil pangkat 3 suatu bilangan dari 1 sampai 10. Kemarin kita sudah mempelajari itu, jadi kita akan menghafalkan supaya nantinya ketika kita akan menentukan hasil akar pangkat 3, maka kita bisa mengerjakannya dengan lebih mudah. Mari kita hafalkan bersama dari 1 pangkat 3 hingga 10 pangkat 3 ya. Yuk, 1, 2, 3. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125, 6 pangkat 3 sama dengan 216, 7 pangkat 3 sama dengan 343, 8 pangkat 3 sama dengan 512, 9 pangkat 3 sama dengan 729, dan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Hore, semuanya sudah bisa menghafalkan. Nah, ketika kita sudah bisa menghafalkan, maka kita akan lebih mudah untuk menuliskan ini untuk kita bisa mengerjakan atau menentukan hasil akar pangkat 3. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam akar pangkat 3. Akar pangkat 3 suatu bilangan adalah bilangan lain yang jika dipangkatkan 3 dapat menghasilkan bilangan tersebut. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Ya, dilambangkan dengan simbol akar seperti pada slide ini. Jika A pangkat 3 itu sama dengan B, maka akar pangkat 3 dari B adalah A. Jadi kebalikannya. Kalau misalnya tadi kita sudah hitung 3 pangkat 3 sama dengan 27, maka akar dari 27 adalah akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Kemudian jika 5 pangkat 3 adalah 125, maka akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hasil akar pangkat 3 suatu bilangan dengan nilai yang lebih besar. Terlebih dahulu kita sudah harus tahu nilai pangkat 3 seperti yang kalian sudah lihat ini ya, di slide ini. 1 pangkat 3 hingga 10 pangkat 3. Mari kita akan mencari nilai akar pangkat 3 dari 6.859. Yang pertama dilakukan apa? Yang pertama dilakukan, kita akan menentukan garis pemisah bilangan ini dengan menghitung 3 angka dari belakang. Karena ini pangkat 3, jadi kita hitung 3 dari belakang. 1, 2, 3, tepatnya di sini. Kemudian kita akan melihat angka yang di bagian belakang, yang paling belakang atau nilai satuannya dengan angka yang ada di depan garis pembatas ini. Jadi kita lihat di sini ada 9 dan 6. Bagaimana untuk menentukan yang 9? Maka kita akan mencari bilangan pangkat 3 dengan hasil akhir 9. Dengan hasil akhir 9 tentunya hanya ada satu ya. Tentunya di sini adalah 9 pangkat 3. Kenapa? Karena 9 pangkat 3 adalah 729. Jadi kita sudah mengetahui angka yang paling belakang adalah 9, satuannya 9. Satuan dengan satuan sama 9. Kemudian untuk menentukan yang
angka di depan garis, angka 6 ini. Maka kita akan mencari hasil pangkat 3 yang mendekati 6. Hasil pangkat 3 yang mendekati 6, pilihannya adalah 1 dan 8. Maka kita pilih 1, karena 1 ini kurang dari 6, tidak boleh lebih dari 6. Jadi kita pilih yang 1. Hasil 1 itu dari 1 pangkat 3. Jadi satunya kita tuliskan di sini. Maka hasil dari akar pangkat 3 dari 6.859 adalah 19. Nah, untuk menguji jawaban ini sudah benar atau belum, kita akan mencoba 19-nya ini dipangkatkan 3. 19 dipangkatkan 3 sama dengan 19 kali 19 kali 19. Sama dengan 361 kali 19 dan hasilnya 6.859. Jadi jawaban kita ini sudah benar kalau kita sudah bisa menguji hasil akhirnya. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan kembali hasil akar pangkat 3 tanpa kita menyediakan nilai ini, menyediakan tabel ini. Karena anak-anak sudah menghafalkan. Jadi seharusnya ini sudah di luar kepala supaya bisa lebih mudah. Oke, mari kita mulai dengan angka 32.768. Kita pisahkan 3 angka dari belakang, 1, 2, 3. Berarti garis pembatasnya ada di sini. Kemudian kita akan lihat yang 8 ini, kita cari bilangan pangkat 3 dengan hasil 8. Berapa? Tentunya adalah 2, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, jadi 2 ditaruh di bagian satuan paling akhir. Lalu kita lihat yang di bagian depan garis pembatas ini adalah 32, maka kita mencari hasil pangkat 3 yang mendekati 32 adalah 27. 27 itu dari 3 pangkat 3. Bilangan pangkat 3-nya adalah 3. Jadi, kita tuliskan 3 di sini. Nah, ketika kita uji, 32 kali 32 kali 32 tentu hasilnya akan menjadi 32.768. Jadi akar pangkat 3 dari 32.768 adalah 32. Kemudian dengan nilai yang lebih besar. Misalnya dengan angka 140.608. Maka kita pisahkan juga. Pertama kita pisahkan terlebih dahulu 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Ada di sini. Kemudian kita lihat angka 8 terlebih dahulu yang paling belakang atau bagian satuannya. Kita cari bilangan pangkat 3 dengan hasil 8. Dengan hasil akhir 8 ya, adalah 2 pangkat 3. Jadi, kita tuliskan di sini 2-nya. Nah, kemudian kita lihat angka yang di depan garis pembatas. Ini adalah 140. Maka kita cari hasil pangkat 3 yang mendekati 140. Adalah ini, hasil pangkat 3-nya 125. 125 itu dari 5 pangkat 3. Jadi dituliskan di sini 5-nya. Hasilnya adalah 52. Nah, demikian untuk menentukan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Kemudian ada kuis kali ini. Ini harus dikerjakan ya. Kerjakan 5 soal ini di buku tulis dengan caranya. Caranya seperti ini, maksudnya kalian harus jabarkan saja. Contohnya di sini adalah akar pangkat 3 dari 9.261 ditambah akar pangkat 3 dari 64. Berarti sama dengan ini 21. Akar pangkat 3 dari 9.261 itu adalah 21. Ditambah 4, hasilnya adalah 25. Kemudian kerjakan 5 soal ini. 5 soal ini dikumpulkan di hari Kamis. Kumpulkan dalam bentuk foto WA ya, karena ini kuis. Kemudian untuk jadwal besok, karena besok ada Zoom, besok itu kita akan membahas latihan soal yang anak-anak sudah pernah kerjakan di 2 pertemuan sebelumnya. Baik, demikian untuk penjelasan matematika hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.